Ada sekumpulan HRD yang mana dalam satu grup sudah yang mana sudah menandai orang-orang nama-nama DC-DC yang mau melamar ke perusahaan mereka. Jika terdapat, mereka akan 100% menolak DC-DC tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kuat mental, makin kita menambah wawasan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata setiap akhir bulan, awal bulan, semua pinjol paling takut nasabah lakukan ini. Nah, seperti apa itu informasinya dan apa yang harus kita lakukan, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya terkait Bank Mandiri. Nah, buat kalian semuanya yang punya rekening di Bank Mandiri merasakan ya, kemarin itu banyak sekali yang viral tentang pemblokiran data nasabah yang mau demo ke Jakarta. Informasinya tanggal 27, 26, 27 atau 27, 28, yang mana sekarang orang-orang yang terima gaji di Bank Mandiri untuk mengambil uangnya di Bank Mandiri itu diblokir, tidak bisa digunakan dan banyak segala macamnya. Dan ternyata ada hal lain lagi yang tersimpan di Bank Mandiri jika kita punya tunggakan utang ya, untuk pinjol-pinjol ataupun utang-utang yang terkait dengan Bank Mandiri. Nah, ada beberapa informasi untuk pinjaman-pinjaman, apalagi yang punya pinjaman di Bank Mandiri ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Mandiri, semuanya terblokir. Nah, seperti kasus yang lagi rame banget terjadi, yaitu pada tahun 2024 data gue pernah disebarkan sama Bank Mandiri dan difitnah dan diperes kayak pinjol. Bukti kalau gue samperin itu orang Mandiri, gue suruh buat surat permintaan resmi ataupun gue somasi. Nah, orang ini yang menagih ke rumahnya padahal dia tidak punya hutang, dan dia akhirnya mendatangi orang-orang yang sudah memerasnya dan diminta untuk membuat surat permintaan maaf atau orang-orang ini akan disomasi. Dan ternyata kejadian ini bukan hanya terjadi pada dia, banyak lagi. Mbak, kasusnya sama kayak bokap aku, dia baru buka rekening Mandiri, tiba-tiba saldo diblokir pas lapor katanya punya tagihan dari 2009. Lu bayangin kalau orang punya utang dari 2009 gak pernah ada surat tagihan ataupun orang kantor datang ke rumah, di live-in Mandirinya pun bersih, gak ada tunggakan apa-apa karena baru banget bikin Mandiri ke kantor cabang dan diarahin via telepon oleh CS. Si CS-nya malah marah-marah minta uang 2 juta kalau mau buka blokiran rekeningnya. Nah, inilah yang terjadi di Bank Mandiri. Ingat juga teman-teman ya, banyak juga pinjol di bawah naungan dari Bank Mandiri. Jadi kalau kalian punya galbay, perhatikan bank-bank yang bekerja sama dengan pinjol kalian, jangan simpan uang di sana. Nah, itu dia teman-teman ya, kebanyakan kasus seperti ini. Semoga di kalian tidak. Ya, mudah-mudahan uang kalian aman. Kalau bisa save lah, jangan hanya satu bank lah, banyak bank lain. Sebenarnya bukan hanya Bank Mandiri aja, semua bank rata-rata seperti itu. Sekelas BCA pun masih juga seperti itu. Dan lucunya, bank-bank sekarang itu sudah hampir menyamai dengan pinjol. Kondar-kondar yang tidak tahu pun mereka kejar. Bahkan teman-teman dari kondar, keluarga dari kondar yang tidak tahu menahu pun dikejar dengan alasan supaya saudara-saudara ini memberitahukan kondar agar kondar ini memberitahukan kepada siapa yang berutang. Dan kalian tahu kan, beberapa pinjol-pinjol juga banyak yang bekerja sama ataupun di bawah naungan dari Bank Mandiri. Nah, untuk itu buat kalian semuanya, kalian wajib lakukan yang pertama, jangan simpan uang kalian dalam bentuk digital, usahakan dalam bentuk fisik saja. Yuk teman-teman ya. Dan sama seperti halnya informasi yang beredar tentang seorang teman yang mengaku menjadi debt collector, dan di sini dia menunjukkan bahwa kalian gak usah takut kalau galbay, karena emang tugasnya debt collector seperti ini. Dan tugasnya debt collector itu memang wajib ABCD. Nah, kita baca ya pada intinya saja kisah seseorang yang menjadi DC. Awal mulanya seperti apa? Dia keterima kerja, dia ikuti arahan leadernya untuk nagih. Ada templatenya tiap 1 jam sekali buat WA nasabah dan dikasih kartu per bulannya minimal 10 kartu karena seringnya diblokir. Nah,
satu orang DC itu megangnya itu 100 nasabah itu buat yang awal-awal, dan dia di sana ada tim-timnya, dan tim-tim ini saling diadu untuk mengejar target. Awalnya dia kaget karena sepertinya harus di luar peraturan yang sudah disepakati pada saat dia melamar pekerjaan. Nah, di sini setiap DC itu dibagi dua nomor. Yang pertama nomor untuk yang sesuai SOP dan nomor yang non SOP. Nah, nomor yang non SOP ini digunakan untuk mengintimidasi, menagih dengan kata-kata kasar sampai menjelek-jelekan dan keluar kondar. Sementara nomor SOP digunakan untuk menagih secara baik-baik dan mereka diperbolehkan untuk menyebut nama aplikasinya dan nama mereka sendiri guna untuk mengejar target. Nah, awalnya dia nggak mau, tapi akhirnya dia nurut juga karena kalau nggak dia akan dikenakan SP ataupun di cut off kerjanya, dan dia akan mendapatkan perform yang jelek di perusahaan manapun atas rekomendasi dari perusahaan pinjol ini. Singkat ceritanya, dia melakukan ini semua, dan bedanya dia sekarang udah bisa kejar target karena udah tahu nih celahnya setiap nasabah-nasabah yang bisa diintimidasi. Jadi tiap bulan gue selalu dapat rank bagus, nggak pernah jelek, dan gue selalu lolos dari nasabah yang lapor dan selalu lolos dari pengecekan QC kantor karena gue udah tahu triknya dan harus segera hapus jejak. Jadi intinya setiap DC-DC itu di kantornya ada QC untuk ngecek siapa yang mengintimidasi dan siapa yang selalu neror. Dan setiap DC setelah melakukan teror itu mereka akan menghapus semua jejak-jejak mereka, dan mereka harus hilang ketika nasabah-nasabah melaporkan DC-nya itu ke kantor OJK. Nah, itulah yang terjadi di semua kantor-kantor pinjol. Berapa ketakutan pinjol-pinjol ini setiap akhir bulan dan awal bulan selalu diwanti-wanti jangan sampai nasabah melakukan ini. Nah, apa saja kita wajib langgar biar pinjolnya kena denda setiap bulan? Yang pertama, itu DC setiap menagih dilarang keras menyebutkan nama aplikasi pinjol mereka. Jadi mereka itu katanya dikasih 100 kan ya, 100 nomor. Ini 100 nomor ini yang tidak sesuai SOP. Nomor yang akan terus berganti setiap bulannya, dan nomor ini yang digunakan untuk menagih, meneror dan segala macam yang tanpa menyebutkan nama aplikasi. Nanti mereka akan dikasih nomor lain lagi yang mungkin ya nomornya itu enggak 100, mungkin hanya 5 ataupun 10, yang mana nomor inilah mereka menyebutkan nama aplikasi mereka, nama siapa mereka, dan dengan kata-kata sopan mereka menagih kepada kalian. Jadi kalian perlu tahu, jika kalian ditagih dari 100 nomor ini, kalian paksa terus DC-nya pancing, terus DC-nya untuk menyebutkan nama aplikasi sampai DC-nya muak dan tidak menghubungi kalian lagi. Lanjut lagi yang kedua, DC pinjol itu paling takut pinjolnya dilaporkan ke OJK. Karena apa? Akan imbas ke mereka. Mereka tidak akan dibayar gajinya selama beberapa bulan. Artinya, mereka ini kan gajian setiap bulan. Kalau seandainya mereka masih dipekerjakan di situ, mereka tidak akan digaji sampai beberapa bulan. Itu imbas dari pelaporan kita kepada OJK. Terus lagi yang kedua, mereka dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa gaji, dan tanpa apapun. Nah, yang ditakutkan para DC adalah ketika dia keluar dari perusahaan pinjol tersebut, nama mereka tuh sudah jelek. Jadi yang bisa menerima mereka hanya perusahaan-perusahaan pinjol ilegal ataupun perusahaan-perusahaan yang tidak pernah diteror sama mereka. Karena saat ini ada sekumpulan HRD yang mana dalam satu grup sudah menandai orang-orang nama-nama DC yang mau melamar ke perusahaan mereka. Jika terdapat, mereka akan 100% menolak DC tersebut. Lanjut lagi untuk ketakutan ketiga dari semua pinjol-pinjol tersebut adalah nasabah tidak bayar ketika akhir bulan ataupun awal bulan. Karena itulah perhitungan pinjol setiap bulannya, dan ketika tidak membayarkan otomatis pinjol akan tercatat TWP 90 anjlok. Nah, ini yang paling takutin sama DC, makanya mereka terus mengejar kita, mulai dari kondar, teman kondar, saudara kondar, dan semuanya itu diteleponin hanya untuk mengejar target biar nasabah-nasabah itu bayar. Ya, lanjut lagi yaitu nasabah pintar untuk menolak orderan fiktif. Ya, kemudian memviralkannya. Ini yang paling takut.
paling ditakutin sama DC. Karena kalau sudah viral otomatis akan terbongkar di mana posisi-posisi dari DC tersebut. Karena sudah banyak IT yang menginformasikan siapapun yang meneror kalian, siapapun yang mengancam kalian, itu posisi mereka bisa diketahui dari perangkat telepon yang mereka hubungin ke kita. Bisa ketahuan. Hanya saja sedikit orang yang mau melakukan itu karena dianggap tindakan ilegal oleh Komdigi. Nah, mulai dari sekarang kalian sudah tahu ya, kalau masih mendapatkan orderan fiktif, kalau masih mendapatkan teroran, tolong jangan takut dan jangan ditanggapi. Ingat, kalian punya cara untuk menolak orderan fiktif kalian. Jangan pernah takut untuk memviralkan, kemudian simpan semua bukti-bukti, karena bukti-bukti kalian penentu apakah DC itu disambung kontraknya ataukah pinjolnya akan langsung disanksi oleh OJK. Nah, ini jelas sekali teman-teman ya, semuanya di tangan kalian. Ingat, semakin kalian ketakutan, target DC akan dikunci kepada kalian, gitu ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.